I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sawal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas A. A few moments later. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang studi kelayakan bisnis. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama, aliran kas perusahaan, yang kedua, aspek ekonomi, sosial, politik, dan implikasi dalam studi kelayakan bisnis, yang ketiga, konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis, yang keempat, pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam, yang kelima, analisis mengenai dampak lingkungan, yang keenam, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir, risiko terhadap persaingan aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama itu aliran kas perusahaan. Aliran kas perusahaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, arus kas operasi. Arus kas yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan dalam menciptakan pendapatan. Yang kedua, arus kas investasi. Jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu investasi dalam periode waktu tertentu. Nah, yang ketiga, arus kas pendanaan. Laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar terkait dengan aktivitas pendanaan pembiayaan perusahaan pada periode tertentu. Biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferred, saham biasa, maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Kedua, aspek ekonomi, sosial, politik, dan implikasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografis sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang, yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar lingkungannya, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Yang ketiga, aspek politik. Aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintahan yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran konsumen. 3. Persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Persaingan dalam studi kelayakan bisnis adalah elemen penting yang harus diperhatikan oleh para calon pengusaha sebelum mereka menentukan untuk melalui usaha baru. Persaingan dan konteks ini mengacu pada tingkat kompetisi yang ada di pasar tempat bisnis akan berproses. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Pendatang baru dapat mengancam perusahaan yang sudah ada di pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang sudah ada atau harga yang lebih murah. Hal ini dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan yang ada dan mempengaruhi keuntungan mereka. Yang kedua, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan ini mengacu pada kompetisi antara perusahaan yang sudah ada dalam industri yang sama, yang melibatkan persaingan pangsa pasar, pelayanan, dan sumber daya yang terbatas. Persaingan dapat mempengaruhi harga, kualitas, dan inovasi produk atau layanan. Ancaman produk pengganti. Produk pengganti adalah produk yang dapat mengganti produk yang sudah ada di pasar. Jika produk pengganti lebih baik atau lebih murah, konsumen dapat beralih ke produk pengganti dengan mempengaruhi pangsa pasar perusahaan yang sudah ada. Ancaman ini muncul ketika konsumen dapat dengan mudah beralih ke produk atau layanan yang serupa atau lebih baik, yang memungkinkan berasal dari industri yang berbeda. Kemudian, kekuatan tawar-menawar
pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli adalah pengaruh dan membentuk harga, kualitas, atau persyaratan produk atau layanan. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok mengacu dan sejauh mana pemasok memiliki pengaruh dalam membentuk harga, kualitas, atau persyaratan bahan baku atau komponen yang diperoleh oleh suatu bisnis. Dan terakhir, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya merujuk pada dampak dinamika oleh pemangku kepentingan dalam suatu proses atau kegiatan. Salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah pemerintah. 4. Pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. A. Pelaksanaan bisnis. Pelaksanaan atau pelaku bisnis adalah individu atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis, atau tepatnya adalah sponsor bisnis. Pelaku bisnis ada dua, yaitu bentuk badan usaha dan identitas pelaksanaan bisnis. B. Bisnis apa yang akan dilaksanakan? Beberapa hal yang mempengaruhi dianalisis, yaitu 1. Bidang usaha, 2. Fasilitas, 3. Gedung lingkungan, 4. Pengupahan. C. Di mana bisnis akan dilaksanakan? Yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi bisnis ialah yang pertama, perencanaan wilayah, 2. Status tanah, 3. Status kepemilikan tanah. D. Waktu pelaksanaan bisnis. Dalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tinjauan aspek yuridis terhadap izin pelaksanaan proyek bisnis menjadi penting untuk diteliti. Perizinan tersebut antara lain: yang pertama, izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan. Kedua, izin usaha perdagangan. Ketiga, izin khusus, misalnya di bidang perhotelan, izin menjual minuman keras. Analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengembalian keputusan suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Tujuan AMDAL. Tujuan AMDAL merupakan penjaga dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun fungsi AMDAL adalah sebagai berikut. Bahan perencanaan pembangunan wilayah membantu proses dalam pengembalian keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Memberikan masukan dan penyusunan rancangan rinci, teknis, dan rencana usaha dan kegiatan izin kelayakan lingkungan. Manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL bagi pemerintah untuk mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Selanjutnya, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa untuk menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk peminjaman kredit, interaksi saling menguatkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatannya hukum. Selanjutnya, manfaat AMDAL bagi masyarakat: mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol terlebih pada proses pengambilan keputusan. Komponen AMDAL. Yang pertama, penyajian informasi lingkungan. Kedua, kerangka acuan. Ketiga, analisis dampak lingkungan. Keempat, rencana pemantapan lingkungan. Dan terakhir, rencana pengelolaan lingkungan. Keenam, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis, meliputi yang pertama, usaha proyek. Kedua, penyajian informasi lingkungan. Ketiga, membuat kerangka acuan. Keempat, membuat AMDAL. Yang kelima, membuat RKL dan RPL. Dan terakhir, implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Laporan AMDAL. AMDAL telah secara
cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan RPL, upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha atau kegiatan RKL, upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari rencana usaha atau kegiatan. 7. Risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Pendapatan para ahli mengenai risiko cukup banyak. Salah satunya adalah pendapatan Silalahi 1997 yang mengartikan bahwa yang pertama, risiko adalah kesepakatan timbulnya kerugian. Kedua, risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian. Ketiga, risiko adalah suatu ketidakpastian. Keempat, risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan. Kelima, risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Selanjutnya, berbagai aspek risiko dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek sumber daya manusia. Kedua, aspek keuangan. Yang ketiga, aspek pemasaran. Keempat, aspek produksi, operasi, dan terakhir aspek sistem informasi. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai tentang studi kelayakan bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.